Halo Alexers, kali ini kita akan melakukan review modifikasi sebuah Porsche Cayenne di mana mobil ini cukup jarang dilakukan modifikasi, apalagi dengan model off-road seperti ini. Nanti kita akan ngobrol langsung sama pemiliknya apa aja sih yang dilakukan terhadap mobilnya. Untuk itu tonton terus videonya. Nah, sekarang kita udah langsung ngobrol sama pemiliknya. Halo Mas Angki. Halo Mas Revi. Nah, Mas Angki, gue pengen tahu dulu dong. Kenapa lo memilih untuk melakukan modifikasi mobil yang dianggap sama banyak orang bala? Kenapa ya? Tapi basically, kita ngobrol dulu deh. Basically, cerita dulu dong, ini Cayenne tahun berapa, tipe apa, generasi apa gitu. Oke, jadi ini Cayenne generasi yang pertama, pertama banget sebelum facelift. Kodenya 955, dia mesinnya yang 3200 VR6, sebenarnya mesinnya VW. Di VW sih kencang banget nih. Di VW kencang, tapi karena bodinya ini 2,5 ton, jadi ya larinya biasa-biasa aja. Biasa banget lah. Terus mobilnya tahun 2005, gue ambil tuh udah sekitar setahunan lah. Terus emang kenapa gue ngambil Cayenne, gue tuh jadi dulu pernah lihat video sekitar 6-7 tahun yang lalu di YouTube, ada di YouTube bilang Porsche Cayenne Turbo versus Wrangler JK. Terus habis itu Cayenne standar, dia cuma ganti ban AT doang, terus dicebur-ceburin segala macam. Terus dan gue lihat, wah ini mobil lumayan capable ya untuk sebuah Porsche dan sebuah mobil yang diperuntukkan untuk jalanan gitu. Apalagi jatuhnya luxury lah gitu kan, kita taunya kan. Terus habis itu makin kesini di US makin rame yang mainin beginian karena mungkin di sana harganya udah terjangkau juga kali ya. Terus gue sering lihat-lihat Instagram, banyak muncul di explore, tiba-tiba algoritma Instagram kan agak menyeramkan ya. Makin keracunan, terus habis itu gue kayaknya di Indonesia belum ada deh yang bikin. Gue cari-cari ternyata emang belum ada. Terus habis itu gue kayaknya lucu juga nih jadi yang pertama bikin Cayenne jadi off-road lah di Indo. Jadi alasannya karena itu. Oke. Basically, to be honest, lo sendiri menyebutkan kalau dalam keadaan sehat mobil, bala atau enggak sih sebenarnya memelihara ini? Dibilang bala banget enggak, dibilang reliable banget sebenarnya juga enggak ya. Cuman karena mungkin ya satu mobil udah umur, jadi ya pasti adalah perintilan-perintilan kayak window regulator lo rusak, apalah tiba-tiba kaki suka kadang ada bunyi-bunyi segala macam. Itu ya to be expected sama mobil yang emang udah umur segini sih. Iya, ya dari 2005 lah ya kita anggap. 2004 mobilnya kalau nggak salah. Iya, apalagi rata-rata yang punya zaman dulunya kan orang berduit yang nggak mikirin maintenance apa-apa. Nanti udah terasa tua ya jual aja gitu kan. Nggak sempat diperbaikin apa-apa gitu loh. Nah, lo mau setelah lo tadi cerita bahwa lo ngeliat dari US, akhirnya belum melakukan research dong gitu. Lo cari tahu segala macam nih. Lo mulai dari mana dulu sih melakukan modifikasinya nih Cayenne? Kalau mobil pertama sebenarnya gue milih dari tipe yang mana yang mau gue beli dulu, itu sebenarnya. Jadi kan kenapa gue memilih generasi 1? Soalnya Cayenne generasi 1 tuh ada low range gear-nya. Betul. Generasi 2 958 udah nggak ada. Iya, all wheel drive aja ya. All wheel drive doang, makanya gue pengennya kayaknya lebih seru yang ini nih, biasa low range. Jadi gue pilih yang ini atau nggak yang facelift. Terus habis itu nyari-nyari, ada 3 pilihan mesin lah, V6 atau VR6, V8NA sama V8 Turbo kan. Terus habis itu gue sebenarnya, kayaknya sweet spotnya yang V8NA nih, either yang 45 atau 48. Tapi setelah gue cari-cari di forum-forum, ternyata menurut mereka malah paling bala. Karena sering cylinder scoring apa segala macem lah. Terus pilihannya ya udah tinggal yang V6 atau yang turbo nih kan. Gue mikir kayaknya kalau gue ambil turbo buat masuk-masuk hutan kayaknya agak mengerikan. Betul. Terus gue mikir udahlah gue pilih biarpun agak underpower, tapi ya yang paling reliable lah menurut gue. Jadi makanya gue cari yang 32 atau yang 36 facelift. Terus waktu itu nyari 36 facelift nggak ketemulah ini akhirnya. Lo decide ini. Terus kalau modifnya yang pertama kali gue beli itu
lift kitnya. Oke, lift kit ini lo pakai apa? Dari Eurowise Performance dari North Carolina, US. Oke. Dia emang Eurowise itu salah satu yang leading in the industry of off-road Cayenne. Oke. Dia paling lengkap lift kit, bumper, skid plate, roof rack. Dia buat Cayenne, Touareg, Q7. Dia punya yang cukup keluar jalur lah ya untuk off-roading ya kan gitu kan. Oke. Lift kit ini 3 inch naiknya, tapi tetap menggunakan air suspensi standarnya. Berarti memang si Eurowise ini memang punya pilihan, ada yang tetap mempertahankan air suspension, atau dia ganti kit dengan konvensional gitu ya? Jadi dia ada beberapa, ada yang buat mobil Airsus, dan kan ada yang kayak non Airsus dari pabrik juga. Dia ada lift kit yang buat itu juga, dan ada juga yang buat konversi dari Airsus jadi konvensional, terus di lift kitnya pakai lift kit. Ada lagi yang true coilover swap lah ini gitu. Jadi dicopot Airsusnya diganti coilover sampai jadi banyak lah pilihannya ya. Dan kalau misalkan kenapa lo tetap mempertahankan air suspension, kenapa nggak sekalian, kan kita tahu bahwa yang air suspension banyak masalah katanya gitu. Basically saya sendiri Olexers juga pakai nih Cayenne, tapi ternyata selama saya pakai air suspension ini tidak bermasalah sih ya. Tergantung lagi, balik lagi ya kita lihat usianya juga. Kalau sama perawatan dalam artian ada kebocoran ya jangan dibiarin gitu kan. Urusan jalur-jalur pompanya dan kawan-kawan gitu. Lo memilih tetap mempertahankan ini karena memang kebetulan masih sehat air suspension lo sendiri? Karena sebenarnya gue pernah nyoba Cayenne yang non Airsus, dan gue nyoba yang Airsus rasanya jauh banget sih. Beda banget ya? Nyamannya jauh banget, rasanya beda banget. Terus habis itu gue bener-bener seneng banget sama Airsusnya. Maksudnya di mode comfort dia bener-bener empuk banget. Terus kalau misalnya lo lagi jalan yang agak berbelok-belok, apa segala macam masukin mode sport, bener-bener jadi stiff lah, kerasa banget. Jadi gue kayak versatile banget. Dan kebetulan gue punya anak bayi, jadi kayaknya dia bakal appreciate kalau misalnya ride-nya tuh nyaman gitu ya. Makanya gue pertahanin Airsusnya. Kalau sekarang lo pertahanin Airsus dengan lift kitnya ini, apa aja yang lo dapatkan? Jadi lift kitnya itu yang pertama dia ganjel di atas stratnya. Di atas strat, terus habis itu upper control armnya diganti. Dia tubular dan modelnya pillow ball. Terus habis itu ada fork arm yang di bawahnya itu jadi lebih panjang. Terus ada juga adjustable sway barnya, iron-links-nya. Terus habis itu ada lagi subframe drop 1 inci biar angle-nya si as rodanya nggak nekuk ya. Turun sedikit. Itu yang di depan. Kalau yang belakang sih kurang lebih ganjel yang di atas stratnya lagi sama subframe drop sih. Kalau yang di belakang lebih simple ya. Dan itu lo dapatkan dengan harga berapa sih sebenarnya mereka jual? Kalau di websitenya tuh sekitar 1.000, kalau nggak salah ya, gue lupa ingat, sekitar 1.700 US lah. Itu yang udah lengkap ya. Gue soalnya ini khusus yang untuk air suspension tetap ya. Tapi mereka soalnya mode kayak ada add-onnya gitu. Jadi basicnya sekian, terus habis itu mau tambah upper control arm apa enggak, mau tambah sway bar and links apa enggak. Berarti sebenarnya memang bisa diatur, lo kalau nggak perlu masih tetap bisa gitu. Tapi karena gue udahlah sekalian aja. Dan lo naiknya soalnya 3 inch juga ya. Semua add-on yang ada gue ambil aja. Makanya agak sedikit mahal, itu sekitar 1.700 US. Shippingnya itu ke Indonesia sekitar 500 US dollar. Nebusnya lagi Pas nyampe sini itu kurang lebih sekitar 60% dari harga barang. Jadi bisa lumayan. Agak sebel sebenarnya pas nebus sih. Cuman buat ganjelan aluminium doang sebenarnya agak kayak pas lihat mungkin bisa kayaknya dibuat di sini. Mungkin Mas Mul Sarinande bisa. Oke. Jadi in total sekitar 30-an lah ya, kurang lebih untuk lift kitnya aja ya. Pemasangannya lo menemukan ada masalah atau ada isu apa nggak pada saat install? Pemasangan sih waktu itu di Exitos. Gue serahkan mobil untuk pasang di Exitos. Mereka sempat kontekan juga sama pihak Eurowise-nya dari North Carolina. Katanya sih sebenarnya pemasangannya cukup simple, cukup straightforward. Cuman karena mereka belum pernah ngerjain mobil ini, karena di Indonesia juga belum ada yang ngerjain gitu. Iya, benar. Terus jadi mungkin mereka pengen lebih hati-hati lah. Jadi mereka
kontak-kontakan di sana. Tapi kata pihak Exito sih cukup mudah dan ternyata. cukup straightforward. Oke. Jadi urusan air suspension nggak ada yang terganggu apa-apa, semuanya langsung plug and play lah intinya ya. Tanpa ada perubahan untuk pengerjaan pengelasan, potong apa-apa nggak ada lagi ya. Plug and play semuanya. Oke, dari setelah lo masang, ada adjustment apa ke mobil? Rasanya jadi sebenarnya kalau to be honest kurang kah atau normal semuanya? Semuanya normal, ride-nya sama persis kayak pas standar, cuma lebih tinggi aja. Sama kalau kelemahannya menurut gue satu, karena upper control armnya pillow ball dan si sway bar and link saya itu model pillow ball juga ada bersuara ya, pasti lebih bersuara daripada standar. Jadi harus sering-sering gua semprot lithium grease lah. Kalau habis disemprot hilang. Cuman kadang-kadang kalau misalnya habis mobil dicuci atau mobil habis nyebur main lumpur gitu ya, suka ada tapi semprot-semprot udah hilang. Dan tapi umurnya pun jadi lebih panjang pillow ball juga sendiri kan. Oke, dari urusan kaki-kakinya udah, ini velgnya lo pakai RPF1. Ceritanya RPF1. Lo rubah PCD kah atau gimana nih? Dibor. Jadi lo balik ke Masmul ternyata ya untuk melakukan, karena PCD-nya bukan untuk Porsche. Betul, karena gue nyari velg PCD Porsche 5130 tuh yang dengan velg yang gue pengen. Itu cukup susah lah memang. Susah banget lah. Dan apalagi untuk Cayenne ring-ring kecil malah susah dicari kan. Ring 18 yang lebarnya rata. Ini offsetnya berapa? Offsetnya 22, lebarnya 8,5. Oke, 22 lu dapetin pas agak keluar sedikit ya. Betul. Bannya pakai ukuran? 275 65 18. 275 65 18. 32 lebih gede sedikit lah. 32, iya, benar. 32,2. Velg ban yang standarnya biasa dipakai sama G-Class sih sebenarnya masuk sini untuk ring 18-nya. Oke. Ban sendiri sekarang berapa sih harga BFG? BFG ATK02 yang ukuran ini sekitar 6,5 lah ya. 6,5 jutaan ya. Oke, majuan ke depan kita sedikit nih. Gue pengen tahu soal front end-nya nih. Apa aja yang lo lakuin di sini? Jadi front end-nya kalau yang lo tahu ya, standarnya kan lumayan gondrong. Betul. Ada fog lights lagi kan di bawah. Bagian yang bawahnya tuh ternyata bisa dicopot, Vi. Oh, bisa dicopot. Jadi bukan dipotong, bukan dibelah nih ya? Masih disimpan. Bisa dicopot. Model klip-klip gitu lah dia. Dicopot. Terus habis itu kita di Exitos juga ini bikinnya. Gue emang minta modelnya simple lah, tubular gitu aja. Akhirnya dipasang front bumper ini sama skid plate-nya ya? Skid plate depan. Sama hidden winch mount juga. Jadi ini jadi satu nih winch mount-nya sama bull bar ini? Ini nempelnya ke sasis? Nempelnya ke sasis, diikat-ikat ke sasis yang ada lah kan unibody kan. Iya, betul. Oke. Jadi depannya hidden winch itu masuk tanpa lu ada yang merubah urusan bumper ya? Mungkin dalamnya kayaknya pasti ada yang ditrim-trim sedikit. Cuman kalau kata Exito sih pas mereka naruh lega banget katanya untuk naruh winch di dalam tuh aman banget. Ini sekarang winch-nya pakai apa? Warren XD 9000. Bodinya lumayan gede, gitu kan? Berarti masuk lumayan, ya ke sini ya? Dia model winch tidur gitu. Iya benar, lumayan gede dan ternyata masuk ya. Kalau lu lihat masih space-nya masih banyak. Kayaknya sampai winch 12.000 juga kayaknya harusnya masih masuk. Nah, ngobrolin soal ini kan lu berarti menambah beban di depan. Betul. Berarti ke suspensi lu gimana nih? Mobilnya nggak nunduk atau gimana? Untungnya kan dia Airsus ya, jadi Airsus keenakannya ada self leveling kan. Jadi pas depannya dikasih beban, dia balik ke defaultnya lagi. Naik lagi dan di sininya juga ada adjustable ride height-nya juga, jadi bisa dinaik turunin dikit di setel dari situ. Dari setiap sisi sih. Dari setiap sisi. Satu-satu ada ya. Jadi dia sensornya kan ada armnya tuh untuk mengetahui dia sekarang tingginya segimana. Jadi bisa naik turunin buat memanipulasi si sensornya lah. Oke. Nah, ngobrolin soal barang-barang yang nempel di depan nih, front end, lo menghabiskan biaya berapa nih? Ini jadi kit satu semua berarti sama samping belakang? Kalau yang gue kerjakan di Exitos itu pasang lift kit, bikin pokoknya yang custom fabrication di Exitos semua, yang per depan, rock slider. Terus kalau lo lihat di bawah, skid plate itu banyak sih. Banyak juga. 5 biji lah kurang lebih. 5 lembar tuh ya berarti ya? 5 section lah ya? 5 section, kalau nggak salah ya sekitar segitu. Bumper belakang, tire carrier, semua itu fab work mungkin sekitar 50 lah ya. Oke.
belakang pun tire carrier-nya, lu dapet inspirasinya dari mana? Dari orang-orang di luar negeri. Oke. Jadi lu nyontoh benar-benar dari sana juga aja gitu ya ke tim. Ya soalnya awalnya gue mau masang tire carrier, jadi gue awalnya mau masang roof rack di atas. Jadi gue mau naruh ban serepnya di atas aja gitu awalnya. Soalnya gue nggak pengen pakai tire carrier, soalnya mobilnya jadi panjang banget. Betul. Dan ada space kosong kan sebenarnya kan. Terus habis itu, kayaknya kalau gue hari-hari misalnya bawa belanjaan, kayaknya ribet kan. Terus tapi berhubung gue lagi tinggal di apartemen dan atasnya itu cuma 2,1. Iya, nggak mungkin. Gua ukur nggak mungkin masuk. Bisa sih, tapi harus air out dulu. Kan iya, tetap bisa turunin. Bisa diturunin masuk, cuman takutnya kadang-kadang gue lupa segala ribet lah. Oke. Terus akhirnya ya udah bikin di belakang lah. Oke. Untuk winch sendiri berapa harganya sih dulu? Kalau winch kebetulan tuh gue udah punya dari lama, dari turunan dari bokap sih. Kayaknya tuh beli sekitar tahun 2000 awal lah. Emang udah lama banget, cuman kemarin di Exitos di rekondisi lah ibaratnya, solenoidnya diganti, tambah cut off, ganti synthetic rope atau tali plasma. Pokoknya yang bisa diremajakan. Mungkin kalau gue lihat di marketplace pasaran sih sekitar 8-12 gituan lah ya. Cukup ya untuk beban mobil ini sih cukup masih ya. Sih. Kemarin udah sempat narik beberapa kali. So far sih nggak no issue ya. Oke. Upgrade apa lagi yang lo lakukan di sini? Upgrade apa lagi ya? Kalau exhaust sendiri lo upgrade, apa terpaksa di upgrade akhirnya? Kalau dari mesin standar exhaust terpaksa gua rubah. Awalnya sebenarnya gua pengen standar aja. Cuman karena bumper belakangnya udah lebih naik kan, lebih telanjang lah ibaratnya. Si muffler standar tuh kan gede banget ya, Vi. Betul. Jadi kayak apa ya? Kayak gak enak gitu kan lihatnya. Akhirnya ya udahlah kita potong. Awalnya straight pipe doang. Ya ampun suaranya. Ganggu malah. Suaranya ganggu banget. Bukannya bagus, ganggu. Udah suaranya kenceng, larinya nggak ada ya kan. Aduh gue kayaknya nggak kuat deh. Terus akhirnya gue custom lah, tambahin muffler tapi gue taruhnya di tengah. Jadi agak kelihatan hidden juga lah ya. Nggak kelihatan, belakangnya tetap cuma pipa doang. Oke, menarik. Untuk lampu depan sendiri lo pakai apa sih nih? Lampu depan ini gue kebetulan beli dari Equip by Exitos. Untuk mereknya sendiri sih gue jujur kurang tahu. LED ya full ya? LED. Oke. Dia sekitar, ini kan ada 4. Per 2 itu 2 jutaan deh. 2 jutaan ya. Oke, bagus sih. Sinarnya bagus. Lumayan banget. Gue juga kaget, gue kira ya udah awalnya cuma buat pemanis aja biar lengkap gitu kan. Awalnya ditawarin merek-merek yang agak lumayan mahal, terus gue mikir kayaknya kalau ditaruh di sini gue masih nggak apa-apa deh. Kalau taruhnya sini kan pasti nyebur. Kayaknya gue kalau keluarin 10 juta, 20 juta buat untuk dicemplung-cemplung, gue kayaknya nggak ikhlas. Nggak ikhlas, benar. Udah mas, yang ada aja apa segala macam kan pas gue pakai ternyata wow oke banget. Terus lo tadi cerita sebelum kita syuting headlamp juga lo upgrade? Benar, headlamp, proyektornya itu gua upgrade di Iya, nggak apa-apa, sebut aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Soalnya sebenarnya gue agak kurang puas dengan service mereka. Ya udah berarti nggak usah disebut, tapi lo upgrade, lo upgrade dengan pakai merek apa nih? Jadi proyektornya ini gue upgrade di daerah MGK. Jadi mereka tuh mereknya merek in-house lah. Itu jadi jauh lebih terang daripada standarnya sih. Dan dia jadi LED ya? Jadi LED betul, standarnya HID kan. Betul. Dikonversi ke LED. Lebih cepet lah ya nyalanya juga kan. Terus sama high beamnya gue ganti LED juga. Lo menghabiskan biaya berapa ini? Kalau lampu tuh sekitar 5 lah. 5 ya. Soalnya juga ya upgrade. Sama yang ininya nih, high beamnya. Ada lagi? Apa lagi ya? Nanti kita lihat ke bagian belakang aja deh. Kalau gitu, gue pengen tahu bentuk tire carrier-nya buat ngangkut barang-barang dan kawan-kawannya. Boleh. Kita lihat ke belakang. Nah, lanjut ke bagian belakangnya nih, Mas Angki. Mas Angki bilang fabrication-nya kan juga jadi paketnya kemarin dalam pengerjaannya. Betul. Jadinya nih spare tire-nya kan lo taruhnya di belakang ya. Dengan sistemnya nih gimana sih? Jadi dia di bumper belakang itu dipasang trailer hitch. Nah, terus si spare tire-nya ini masuk ke trailer hitch-nya. Jadi bisa dicopot pasang. Kalau lo juga lagi pengen maksudnya lebih mudah, nggak dipakein, bisa lo copot-copot ini dan mudah nyopotinnya ya. Ini tinggal pinnya tarik, cabut, terus pin yang gedenya dicabut. Nah, sini slide aja. Keluar.
Oh, dan ini dibuat lagi sama Exytos, bahkan bisa ada lu taruh towing hook lagi. Betul, jadi kalau misalnya mau recovery atau mau tow bawa trailer kecil atau anang gitu ya, masih bisa dari sini. Keren. Oh, ini nempelnya langsung ke sasis juga ya? Iya. Dan ini tanpa di trimming juga kan? Ini langsung dicopot doang aja ya? Dicopot, betul. Sama kayak yang depan persis. Oke. Nah, ini dia knalpotnya lo buat. Dan memang dia ternyata modelnya juga slide in doang ya? Iya, betul. Bisa, standarnya slide in. Jadi lo copot bukan dipotong ini ya? Standarnya masih bisa lo pasang lagi semua? Betul, tanpa perlu dilas. Nah, itu dia Olexers. Jadi buat yang pengen modifikasi Cayenne dan beranggapan bahwa ini mobilnya dirusak, enggak. Karena emang semuanya bisa kembali standar tanpa ada diakal-akalin gitu loh semuanya. Nah, di bagian belakang tuh air suspensionnya tetap standar semuanya. Drop kitnya posisinya di axle-nya semua ya berarti ya? Betul, sama di atas yang untuk subframe-nya ya? Dudukan si strutnya. Oh, di dudukan strutnya juga ada ya? Justru yang paling gede ini, yang blok paling gede yang 3 inch itu di atas dudukan strutnya. Jadi strutnya turun, strutnya turun 3 inch, subframe-nya turun 1 inch. Nice. Oke, dan ini sistem pembukanya gampang ya? Gampang lumayan, ini cuman lockingnya di sini aja, tinggal dibuka. Terus di sini ada kayak detent gitu ya. Oh, buat nahan supaya nggak muter. Bisa dibuka. Nice, iya. Dan sebenarnya, Dan sebenarnya ini bisa di add on lagi kalau mau diapa-apain macem-macem nih ya. Betul, jadi kemarin gue sempet ngobrol juga sama Betul, jadi gue kemarin sempat ngobrol juga sama Mas Herki, Mas Arki dari Exytos. Gue pengen, Mas bisa nggak kalau misalnya di sini kan masih ada space nih, dibikin meja gitu, untuk misalnya kalau lagi camping masak-masak gitu. Oh bisa Mas, dia bilang nggak masalah. Mau ditambahin lagi buat fuel jerrycan itu juga sebenarnya masih bisa lah, bisa ditambah-tambahin lah, bisa di-add-on lagi. Oke. Terus rencana kedepannya mau lo upgrade apa lagi nih? Kalau upgrade sih sebenarnya gue ngerasa udah cukup lah. Paling mungkin kosmetik aja lah, kayak cat-catnya gue rapihin lagi, terus mungkin ada yang kurang-kurang, interior ada yang masih belum kurang rapi, gue rapi-rapihin lagi. Sama ya lebih maintenance aja sih, gue ngerasa kalau build-nya sih menurut gue udah cukup lah segini. Oke. Dan tadi gue dengar sempat kalau mungkin Olexers ada yang berminat, mobil ini juga mau dijual kok. Karena Mas Angki ini ternyata bosenan total. Semua barang yang gue punya kalau harganya cocok dijual. Oke, ya udah kita udah ngebahas semuanya. Kita balik ke depan yuk. Oke, Mas Angki, thank you udah datang ke sini, thank you udah boleh di-review mobilnya. Sama-sama. Dan bagi teman-teman yang pengen tahu tentang modifikasi yang mau dilakukan sama Mas Angki dan mobil-mobil lainnya Mas Angki, bisa nonton YouTube-nya nih. Boleh kasih tau dong. Jadi Instagram gue di Angki Sudiro, YouTube channel gue namanya Chan Chin Chun. Oke. Gue ngedokumentasi dari awal standar sampai kurang lebih kayak seperti sekarang lah. Oke. Ada mobil-mobil yang lain juga. Oke, tuh boleh ditonton ya teman-teman. Bisa langsung ke channelnya Mas Angki sendiri. Mas Angki, thank you so much udah datang ke sini. Jangan kapok ya. Nanti kita main-main lagi. Oke, Olexers, itulah review modifikasi Porsche Cayenne yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki mobil seperti ini. Thank you udah nonton. Dadah.